Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Thomas Kaisar Kansai, jurusan manajemen kelas AB. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab analisis penyusutan forecasting dan kebangkrutan. Yang pertama, definisi penyusutan. Penyusutan adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Bagi sebuah perusahaan atau seorang apresial kredit sangat penting untuk menilai penyusutan ini, karena penyusutan berhubungan dengan nilai suatu barang yang digunakan pada saat seorang ingin mengambil pinjaman kredit. Penyusutan suatu barang bisa berbeda jenisnya, tergantung barang tersebut, dan perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat. Nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Yang kedua, penyusutan dan pengambilan keputusan. Penyusutan sering diukur secara finansial, terutama diukur dari segi pendekatan efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi dilihat dari segi biaya dan efektivitas dilihat dari segi waktu. Maka analisis penyusutan yang baik adalah efisiensi dilihat dari segi penurunan nilai finansial yang lambat, artinya nilai beli suatu barang dan nilai jualnya tidak mengalami kejatuhan yang drastis. Efektif dilihat dari segi penurunan waktu dalam kurung time, artinya barang yang dibeli dapat dipakai hingga periode waktu yang sesuai target, bahkan melebihi target pekerjaan. Misalnya, target pekerjaan suatu proyek adalah 3 tahun, dan ternyata mesin yang dibeli dengan masa pakai baru 3,5 tahun sudah harus diganti atau diperbaiki. Apabila jika kualitas hasil dalam kurung output dari mesin tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga, cara memperlambat penyusutan. Karena penyusutan bisa menyebabkan terjadinya penurunan nilai, maka manajer berusaha memperlambat penurunan nilai tersebut. Ada beberapa cara yang dapat memperlambat penyusutan, yaitu 1. Melakukan perawatan terhadap berbagai jenis produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan, seperti melakukan servis berkala pada jenis mesin, memperbaiki bagian-bagian bangunan yang dianggap rawan masalah atau sudah terlihat layak untuk diperbaiki, dan lain-lainnya. Yang kedua, membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Pada saat suatu barang dibeli oleh sebuah perusahaan atau seorang, maka memungkinkan jika barang tersebut akan dijual kembali. Contohnya, beli mobil, sepeda motor, traktor,
mesin, dan lain-lainnya. Jika suatu saat mobil tersebut ingin dijual dan membeli lain atau tukar tambah, maka diusahakan nilai jual tidak terlalu jauh. Yang keempat, metode perhitungan penyusutan. Ada beberapa metode penyusutan yang sering dipakai atau diterapkan oleh berbagai manajer pada umumnya, yaitu A. Metode garis lurus dalam kurung straight line method. B. Metode unit produksi. C. Perhitungan penyusutan secara kumulatif. A. Metode garis lurus dalam kurung straight line method. Adapun rumus untuk metode garis lurus sebagai berikut. Rumusnya adalah penyusutan metode garis lurus sama dengan harga produk awal suatu barang dikurang nilai sisa suatu barang dibagi umur manfaat suatu barang. B. Metode unit produksi. Adapun rumus untuk metode unit produksi adalah penyusutan metode garis lurus sama dengan harga produk awal suatu benda dikurang nilai sisa suatu benda dikali lama pemakaian alat dalam kurung dalam unit dibagi umur manfaat suatu benda dalam kurung dalam unit. Lima. Perhitungan penyusutan secara kumulatif. Untuk memperhitung penyusutan ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Namun di sini kita akan melakukan perhitungan penyusutan secara kumulatif. Memang kita bisa menemukan berbagai macam bentuk metode perhitungan penyusutannya, namun dalam praktek seringkali yang terjadi adalah bentuk tawar-menawar barang. Rumusnya, penyusutan metode garis lurus sama dengan harga produk awal suatu barang dikurang nilai sisa suatu barang dibagi jumlah produksi selama usia manfaat. 6. Yang keenam, definisi forecasting. Forecasting adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Perkiraan ini pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. A. Sumber data dalam melakukan analisis forecasting. Untuk
mendapat data yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya, maka secara umum sumber data dalam melakukan forecasting ada dua, yaitu yang pertama data primer, yaitu data yang bersumber dari wawancara dalam kurung interview, diskusi dengan pihak terkait. Untuk mendapatkan data ini juga bisa dilakukan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang bersumber dari laporan tertulis seperti laporan penjualan, laporan keuangan, kajian literatur, dan sejenisnya. B. Analisis dengan mempergunakan metode moving average. Dalam metode moving average adalah melihat kondisi penjualan rata-rata yang terjadi selama satu periode waktu, misalnya 1 tahun, 1 semester, atau bahkan bisa dalam 10 tahun. Namun biasanya dalam pebisnis melihat pergerakan rata-rata penjualan dalam waktu 1 tahun. C. Pendekatan kuantitatif dalam analisis forecasting. Dalam melakukan analisis forecasting ini ada beberapa model yang biasa dipakai, namun model analisis deret waktu, regresi sederhana, linear. D. Analisis produk prediksi kebangkrutan model Set-Skor-Altman. Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan dalam kurung financial distress. Dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat diatasi, maka bisa berakibatkan kebangkrutan. Untuk persoalan financial distress secara kajian umum ada 4 kategori penggolongan yang bisa dibuat, yaitu 1. Financial distress kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau berada di posisi bangkrut atau pilot. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi bangkrut. Yang kedua, financial distress kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini, perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki. Yang ketiga, financial distress kategori C atau sedang, dan ini dianggap perusahaan masih mampu atau bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. Keputusan untuk membeli kembali barang saham. Keputusan untuk membeli kembali saham yang sudah dijual ke pasaran mengandung berbagai arti suatu perusahaan, antara lain: A. Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di B. Perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasaran bahwa memiliki kemampuan finansial yang cukup.
C. Diharapkan dengan membeli saham, earning per share akan mengalami kenaikan. Dan D. Dengan terjadinya peningkatan earning per share dalam kurung EPS, diharapkan market price per share juga akan mengalami kenaikan. Yang keempat, financial distress kategori D atau rendah. Pada kategori ini, perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.